Silakan penajali. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Selamat pagi. Ingat ya, selalu kalau kita pahami namaskara, pai-pai, kita diajarkan 3 kali. 3 kali itu sangat penting sekali filsafatnya. Kalau diambil teorinya, ingat ini teori. Kalau dianggap teorinya 3 kali itu, ini bisa ngomong dari dalam dan juga bisa ngomong dari luar. Tapi kita Buddhis ngajarin harus mesti fundamental perusahaan sendiri, kemampuan sendiri, yaitu dari dalam, bukan dari luar. Karena dari dalam itu baru milik kita sendiri. Kalau luar apa yang kita lihat itu masih milik orang lain. Jadi pinjam bahasa zaman sekarang tuh dari dalam itu namanya motivasi. Kenapa? Karena Buddha udah bilang dalam ayat kitab suci, Jojen Yi Liao Zi. Jangan lupa, kita ini manusia. Manusia itu bisa naik level, bisa juga turun level. Tapi sudah pasti begitu jadi manusia, dia mesti bergerak. Bergerak badannya, ucapannya, pikiran dan perasaannya. Dalam ajaran agama kita disuruh liao zi, memahami apa yang mesti kita pahami di kemauan kita. Lu udah lahir di dunia, lu maunya apa sih? Lu maunya apa? Lu maunya hayalan apa lu maunya kenyataan? Ini mesti jelas. Kalau nggak jelas, kita terumbang ambing dibawa oleh kondisi. Karena begitu dilahirkan, kita masing-masing udah bawa kondisi masa lalu. Dilahirkan di keluarga apa, jadi laki, jadi perempuan, ekonomi plus, minus, ketemu orang, suka, nggak suka. Dan banyak kala kita nggak ada pilihan. Jadi kita hidup
bukan hanya mesti menjalankan hidup. Kalau kitab suci di Cangwangci bilang, kita hidup ini mesti melukis jalan hidup kita sendiri. Sayangnya kita bukan dari kain yang polos. Masing-masing ada karma masa lalu. Jadi kita mesti mulai bagaimana? Mundur selangkah. Kita mesti mulai dari kita punya hati. Dari dalam hati kita, motivasi kita, pikiran kita. Cukup dari hati? Enggak. Hati itu enggak kelihatan, tapi bisa dirasain. Enggak terbentuk. Dia mau terbentuk mengandalkan apa? Perbuatan. Jadi kita mesti mengerti perilaku kita, perbuatan kita. Cukup enggak? Poin kedua, kita mesti ngerti lingkungan kita. Terbawa dari karma masa lalu, sampai lingkungan kita plus enggak? Minus enggak? Kuping kita dengar orang ngomongnya yang positif atau negatif? Mata kita yang lihat plus atau minus? Ini semua korban suhu berdasarkan legensi. Karena udah bilang, begitu terlahir, kita udah membawa diri kita 3 dimensi. Nomor 1, akar. Kedua, kita bawa lingkungan. Kondisi. Susah pakai bahasa Indonesia sih. Ketiga, kita udah bawa masing-masing kita punya roh. Alaya winyana. Udah jangan pakai bahasa India. Kita ngomong yang gampang dimengerti aja. Kita punya roh. Kalau pakai koi jelas. Roh kita tuh kantong. Kantong bunyi-bunyi karma masa lalu semua. Sebab itu Omitoji bilang, Buddha bilang, begitu kita lahir jadi manusia, kita udah ketemu 5 kondisi. Cuman kitab suci bilang kondisi jahat. Kenapa disebut jahat? Karena salah menyikapi turun level kita, bukan naik level. Omitoji bilang itu. Kita bisa ketemu. Kayak begini, kamu ketemunya di sini. Kondisinya wihara. Yang menggerakkan ini ya agama Buddha. Tapi agama Buddhanya dibawa ke mana? Dibawa oleh siapa? Benda itu nggak bisa ada energi, khusus orang baru ada energi. Maka mesti diawasi. Ketemu. Begitu ketemu, nah roh kita bekerja. Pandangannya negatif apa positif. Bisa memilah. Makanya
Beruntung kita dilahirkan jadi manusia. Kita ada akal, tapi mesti akalnya sehat. Senang boleh, bodoh jangan. Mau boleh, gembel jangan. Wah, kalau ngomong pakai teori nggak ada habisnya juga. Jangka pendek, jangka panjang, apa segala itu bohong semua. Sebab itu ada yang WA masih ini. Ya, mulai dari mana? Kita mesti berpedoman dengan ajaran Buddha. Mulai dari kita punya sin. Makanya sin itu yukan and the sin. Mulai dari hati, berterima kasih, ingat budi, balas budi, bersyukur. Bukan nomor 1 bersyukur. Nomor 1 amsyadu, terima kasih. Atau kita salah, nomor 1 minta maaf, sampai. Terus koreksi diri kalau salah. Kalau ini berterima kasih, balas budi. Kenapa? Gitu. Karena hubungan manusia dengan manusia cuma 3 gitu. Bawa karma masa lalu, kalau dia plus menguntungkan kita. Kalau dia minus bisa bikin kita turun level. Kalau dia zero, kita mesti olah. Maka muncul promosi. Samsu itu hebat, 3 dimensi. Jadi kita sekarang jadi manusia, kita mesti punya kemauan mengerti 3 dimensi kehidupan. Dulu sekarang akan datang para Buddha. Gimana dia jadi Buddha? Gimana dia bahagia? Nomor 1 lahir dulu. Anak pangeran, mahkota. Kalau kita dia lahirkan jadi anak apa? Bersyukur kita nggak bawa dilahirkan nggak bawa utang papa mama. Oleh karena itu kalau kita mau naik level, perhatiin kita punya akar. Akar apa sih? Dasar kondisi, dasar sifat, dasar ekonomi, dasar kesehatan badan. Lu nggak sehat semua boleh udah habis. Lu udah tua, waktu lu udah terbatas. Kedua tantangannya kondisi. Sekarang kita ngadepin tantangan ekonomi dunia lagi begini. Kita ngadepin tantangan handphone itu smartphone. Banyak berita-berita yang gak berguna lu ikutin lah. Kalau lu ikutin lu bawa waktu. Dan semuanya mesti diatasi mulai dari hati. Makanya mesti mulai dari mana? Ada yang WA masuk. Gimana kalau masih? Mulai dari hati, perkuatan sehari-hari kita, lingkungan kita. Dari situ muncul jin nama Xiao Jin. Ini kalau mau pakai logika. Tapi yang suhu ajarin yang diajarkan dalam Lengenco. Kalau sin kita udah terlatih, sebab itu Lengenco bilang apa? Sian so seco. Dia nggak ngomong logika dulu. Sin. CK perhatiin nggak? Lengenco. Maka perkuat hati. Sayang hati kita nggak kuat,
Kita penuh yang kita minta Tuhan. Nah, kita nggak diberi tantangan, kemauan nggak tercapai, akhirnya kita jadi huruf linglung hidupnya. Bisa nggak perkuat hati? Kalau perlu, karena gue perlu lagi berjuang, sehari 4 jam baca tapi itu perkuat hati. Terus lingkungan itu tergantung dari mulut kita, omongan kita, body language kita, pengetahuan kita dan sebagainya. Oke, semua mau di sini silakan bertanya kalau ada mau nanya. Kondisi itu lingkungan sama roh. Jadi nomor 1 diperkuat dia punya roh. Diperkuat dia punya roh. Diciptakan lingkungannya. Diperbaiki akarnya. Jadi deh, naik level. Mau belajar, silakan bertanya. Kalau mau belajar, say goodbye. Ini keiman semua, ini apa semua. Lu jangan macam-macam nanyanya. Udah, lu jangan ngomong. Ya. Lu mau ngomong pajak, lu samperin Prabowo sana. Dah, jangan ngomong di sini. Ya. Nyawa lu gak dicabut ya takut. Dia melongong lihat lu takut. Ya, udah jangan ngawur. Buang-buang waktu. Suruh gak boleh ladenin. Kalau suruh ladenin gue terbawa arus pikiran khayalan dia. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi mau perbaiki nasib mulai dari hati. Hati dibelah jadi 3. Akarnya diperkuat, check up dengan sensuasi coba. Baca aja. Tapi coba kalau kepanjangan mau pendekin kan banyak, ada 10 pilihan. Saya suka punya mantra apa mau keajaiban Kuan Im tingkat sembilan. Tapi tetap mesti 3, hati, lingkungan. Gak bisa cuma hati aja. Dan mesti diolah dengan perbuatan nyata. Silakan. Berarti kemauan itu malah datangnya dari isi bukan ibu? Kemauan. Kemauan kita mesti lihat, mau dipahami. Kemauan ada yang datangnya dari luar, sehingga muncul kata-kata apa? Matre, serakah, dan kadang-kadang kemauan dari luar itu gak pantas. Ada kemauan datangnya dari hati. Tapi kalau mau merubah nasib, kemauannya mesti dari hati dibentuk luar. Itu tapi sang bilang dui wai siang in. Dalamnya dulu, terus keluar.
Su dengar laporan. Dalamnya keren, mau berbuat baik, luarnya pada berantem ke kiri ke kanan. Intinya cuma sama, gue gak suka. Mana bisa begitu? Orang ketemu orang, itu setiap orang ada kemauannya, ada gayanya, ada caranya, ada pakaian bajunya beda-beda. Bukan semua orang mesti ikutin maunya lu. Kenapa sih buang-buang waktu? Bukan suka. Lu buang hoki bukan begitu. Lu boleh gak suka, mata lu boleh merem yang lihat-lihat. Lu boleh gak suka, mulut lu ditempel, jangan ngomong. Lu boleh gak suka, lu jauhin dia. Itu pun juga semua cara bodoh. Kalau cara yang pintar apa? Fun nausi nggak suka kita nggak peduli, kita coba jadi kekuatan suka melihat kelebihan orang. Gak gampang, orang butuh lingkungan. Makanya muncul kata-kata lonely kesepian. Karena kita semua belum sampai putri kusa, belum sampai sopan pandang dan mundur lagi. Kalau bahasa agama kita putri kusa. Jadi kita masih butuh lingkungan yang bodorong, cair. Sekarang lingkungan lagi nggak bersahabat lagi. Nggak penting-penting banget, tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 jangan keluar. Yang kalau mesti dagang ya dagang, bukan penting. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan dibikin bingung, rupiah naik apa itu semua dikocok. Diemin aja dia turun sendiri. Udah bilang kita makannya makan rupiah bukan makan Singapura dolar. Lu berebut, kemanggan buah basic dolar, ditaruh aja jadi musuh dengan rupiah, lo taruh masih ada bunganya. Kecuali anakmu sekolah di Singapura, butuh. Makanya mesti ngerti contoh apa itu. Menentukan dan ditentukan. Mesti ngerti bergerak dan diam. Ajaran Buddha luar biasa. Biar dulu semua mulai dari hati. Makanya kita diajarin apa membalas 4 budi besar. Baru ngomong menolong mereka, balas budi aja belum udah mau menolong. Silakan. Ya, waktu Anda tinggal 5 menit. Habis itu mesti kebaktian. Kalau pikiran sama karmanya di mana, So? Kalau itu kan cuma akar, kondisi sama roh. Pikiran. Katanya kan harus sucikan hati dan pikiran. Tapi So cuma kasih 3, akar, kondisi, roh. Dan itu semua jadinya begitu. Pikiran kan datangnya dari roh. Rohnya tertanam cetannya. Gue mau kawin. Sekarang gue umur 30, belum kawin. Ketemu teman nanya, lo nanti berapa? Pikirannya jadi gimana juga? Jadi kepikiran, So. Ah. Jadi pengen. Itu kan kenapa? Karena dari luar debu. Jadi pikiran itu diciptakan, So. Tercipta karena kondisi dan kemauan. Pikiran tuh mesti dipikir baru jalan. Kalau
buang jauh-jauh. Ngapain gue mikirin dia udah gak mikirin gua. Bisa gak begitu? Kalau bisa begitu namanya apa? Sendiri-sendiri rindunya udah di ngapain gue mikirin bukan barang gua. Goblok lagi. Enggak, gue mikirin dia gue gak bisa tidur padahal dia lagi main game kali. Pikiran gampang, asal mau dilawan. Jangan diikutin. Tepu tahu nggak dapat jadi nge-fly. Akhirnya ngomongin sendiri, minum buatlah apalah. Lain kalau kita mau mencipta, dipikirin terus nanti kita bentuk jadi benda apa gitu. Itu namanya riset. Udah stop di Kongo orang kaya stop dan ngomong. Ya. Ayo, ada apa lagi? Suhu nggak boleh makan waktu Anda adalah sembahyang itu pasti dapat. Kalau ngomong gini cuma informasi. Makanya diperkuat hatinya. Untuk diperkuat itu perlu ada dialog supaya pikirannya terbuka. Oke, kalau belum ada pertanyaan kita tunda buat minggu depan. Mari kita semua perlahan berdiri, kita memberikan penghormatan pada